Kenapa rakyat Aceh terus berisik? Teman Kongko, musibah banjir bandang dan longsor yang menimpa beberapa wilayah di Sumatera dan Aceh di penghujung November 2025 kemarin telah menarik simpati seluruh masyarakat Indonesia dan dunia. Apalagi di tengah kondisi musibah yang telah melumpuhkan berbagai lini kehidupan masyarakat, Aceh khususnya, harapan menuju pulih sepertinya masih jauh sekali dari kenyataan. Masyarakat tidak bisa hanya cukup menunggu bantuan pemerintah datang. Bantuan yang ditunggu seperti enggan tiba, bahkan yang tiba pun tidak seberapa. Untungnya, inisiasi warga bantu warga masih dilakukan hingga sekarang. Selebihnya, masyarakat Aceh seakan dipaksa mencari jalannya sendiri agar bisa bangkit secara mandiri di tengah rumah dan mata pencaharian hilang dan hanyut bersama banjir dan longsor. Karena itu, rakyat Aceh dengan caranya terus bersuara mendapatkan bantuan dan haknya. Namun, riuh suara di berbagai media dan dunia nyata disikapi terlalu berisik oleh sebagian lainnya. Lantas, apakah tudingan bahwa rakyat Aceh adalah rakyat paling berisik di negeri yang konon katanya negeri demokrasi ini pantas? Dan kira-kira kenapa rakyat Aceh menjadi rakyat paling berisik? Mari kita bahas. Jadi nih teman Kongko, rakyat Aceh memang memiliki karakter berisik sejak dulu. Namun tahukah bahwa karena berisik inilah Aceh menjadi daerah paling susah ditaklukkan oleh penjajah. Bahkan karena berisik ini pula Aceh telah menyelamatkan Indonesia dari agresi Belanda kedua di tahun-tahun awal kemerdekaannya. Mengapa demikian? Ini faktanya. Pertama, rakyat Aceh pernah berisik pada 17 Juni 1948 saat Soekarno datang mengemis meminta sumbangan kepada rakyat Aceh untuk membelikan pesawat yang akan dipakai oleh presiden dalam setiap kunjungan ke berbagai daerah dan negara. Saat itu, rakyat Aceh berisik saling mengabarkan satu sama lain untuk mengumpulkan dana bantuan mereka. Saudagar mengumpulkan emas dan rakyat biasa mengumpulkan hasil panen, dijual dan uangnya disumbangkan kepada sang presiden. Dan apa hasil dari berisiknya orang Aceh saat itu? Dua pesawat resmi menjadi milik negara Indonesia yang kemudian menjadi cikal bakal pesawat Garuda Indonesia. Kedua, Aceh pernah berisik pada 20 Desember 1948 melalui siaran udara Radio Rimba Raya. Saat itu Indonesia baru saja diumumkan sudah kolaps oleh Gubernur Hindia Belanda, Louis Joseph Mariabil, pasca Yogyakarta yang ketika itu menjadi ibu kota Indonesia jatuh ke tangan Belanda setelah sebelumnya ibu kota Batavia juga direbut Belanda. Ditambah lagi Soekarno-Hatta ditangkap dan dipenjara saat itu. Alhasil, berisiknya orang Aceh ini terdengar hingga ke negara-negara lainnya dan mengabarkan bahwa Republik Indonesia masih ada karena pemimpinnya masih ada, tentara republiknya masih ada, pemerintahan republiknya masih ada, wilayah republiknya masih ada, dan di sini adalah Aceh. Dan apa hasil berisiknya orang Aceh saat itu? Negara Republik Indonesia masih ada hingga saat ini. Ketiga, rakyat Aceh kembali berisik pada tahun 1953 hingga 1962. Jika sebelumnya berisik untuk membantu negara Indonesia, pada saat itu, rakyat Aceh kembali berisik sebagai reaksi kekecewaan. Dalam kurun waktu hampir satu dekade ini, rakyat Aceh bukan berisik untuk mengungkit segala bantuan yang pernah diberikan, namun berisik karena janji yang dikhianati hingga kemudian muncullah gerakan DITI yang dicap oleh pemerintah pusat sebagai gerakan pemberontakan. Bukan balasan materi yang diinginkan oleh orang Aceh, sebab dalam setiap bantuan yang dulunya pernah diberikan kepada negara, rakyat Aceh tidak pernah menganggapnya sebagai hutang yang sewaktu-waktu harus dibayar dengan nominal. Namun rakyat Aceh berisik untuk menagih janji Soekarno agar menjadikan Aceh daerah yang bebas mengatur pemerintahnya sendiri dan pelaksanaan syariat Islam. Bayangkan jika rakyat Aceh tidak berisik saat itu, mungkin hingga hari ini Aceh masih dioper sana-sini, terlunta-lunta, dan bahkan dihilangkan identitasnya sebagai sebuah bangsa yang pernah besar, bebas, dan berdaulat. Keempat, rakyat Aceh kembali berisik mulai 4 Desember 1976. Bisa dibilang kali ini berisiknya orang Aceh adalah akibat kemuakan terhadap pemerintah pusat yang semakin semena-mena kepada rakyat Aceh. Pada periode ini, alam Aceh mulai dikeruk, hasil alamnya dibawa entah kemana. Sementara wilayah dan rakyat Aceh sendiri hidup dalam bayang-bayang kesengsaraan. Lagi dan lagi, Aceh berisik bukan untuk menuntut Indonesia membalas jasanya, tapi rakyat Aceh menuntut keadilan atas sumber daya alam Aceh yang dirampas dan tidak dibagikan kepada wilayah Aceh secara merata. Namun, bukan malah memperbaiki sistem pengelolaan hasil alam agar memiliki dampak kepada wilayah Aceh sebagai pemilik tanah, pemerintah pusat malah menanggapi dengan sangat brutal. Kelompok penuntut keadilan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang lahir dari ketidakadilan negara Indonesia terhadap rakyat Aceh ini malah diframing sebagai kelompok separatis dan pemberontak yang seolah-olah keberadaannya mengancam masyarakat Indonesia. Berbagai operasi militer dengan sandi-sandi tertentu diberlakukan di Aceh dalam kurun waktu kurang lebih 30 tahun lamanya. Banyak anak kehilangan ayahnya, istri kehilangan suaminya, perempuan dihinakan dan dilecehkan martabatnya, anak-anak kehilangan masa depannya, rakyat Aceh dibuat seperti binatang, dan ribuan warga sipil kehilangan nyawanya. Kesedihan, tangisan, trauma, ketakutan, dan rasa cemas menyelimuti rakyat Aceh berpuluh-puluh tahun lamanya. Lalu, apakah berisiknya orang Aceh dianggap sebagai pemberontakan? Saat ini,
Dalam bencana yang bahkan sudah lewat 1 bulan, kami rakyat Aceh kembali akan berisik menyuarakan kondisi kami. Jangankan kembali punya tanah yang telah tertimbun longsor gunung atau hanyut ke sungai, rumah yang ada saja tidak bisa ditempati lagi sebab lumpur tak kunjung bersih. Lumpurnya sangat tinggi, sebetis, sepinggang, sedada, bahkan setinggi rumahnya sendiri. Belum lagi rumah yang sudah dibersihkan kembali masuk air dan lumpur baru saat hujan turun dan sungai kembali meluap. Memang sudah ada beberapa tenda pengungsian yang dibangun beserta bantuan di dalamnya. Namun sebagian bagus luarnya saja, dalamnya tak ada apa-apa. Itu pun mulai berdiri saat pemerintah pusat mulai tiba. Puluhan kampung di pegunungan terputus jalan dan jembatan akibat longsor, bertaruh nyawa pada tali seling yang sewaktu-waktu putus aus sebab digunakan puluhan orang setiap hari. Kalau hujan menderas sepanjang hari, maka jembatan darurat yang dibangun tak bisa dilewati, seolah dikunci, dibiarkan sendiri. Bagaimana kami nanti? Sebulan lagi datang bulan suci. Lantas jika dulu kami rakyat Aceh paling gemar berisik demi membela negara Indonesia, kenapa kini saat kami berisik meminta pertolongan kami dicemohkan? Jika sudah berisik saja masih diabaikan, lalu bagaimana jadinya jika kami rakyat Aceh diam?